Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islami, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di dunia. Bulan di mana pahala kebaikan dilipat gandakan, doa-doa akan dikabulkan, setan-setan dibelenggu, dan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah puasa Ramadan? Puasa apakah yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum puasa Ramadan diwajibkan? Simak terus video ini sampai habis agar tidak ketinggalan. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa adalah muara akhir dari perintah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya yang berjudul Membumikan Al-Quran menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Asal muasal puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, karena peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Menurut hadis yang diriwayatkan Muadz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan setelah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa di bulan Ramadan baru diperintahkan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di dalam Tarikh Tobari, jilid 2 halaman 417 disebutkan bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan telah diumumkan sejak bulan Sya'ban pada tahun tersebut. Begitu pula 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan pada hari Id, Nabi dan para sahabat keluar untuk mengerjakan sholat Id. Ketika itulah hal-hal tersebut dilakukan untuk pertama kalinya di tengah kaum muslimin di Madinah. Dalam buku Risalah Ramadan, karya Afandi Mukhtar dan Ibi Syatibi mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada 10 Muharram. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri, hingga kemudian melakukan sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan suami istri, hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam, sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu bertikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ayat ini menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar.
Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu, sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan khidmat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan surga bagiku dan surga bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.